Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ahmad Zarkasi, NIM 105190165. Dalam kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah ilmu hukum, yakni dengan pertanyaan, yaitu saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama yaitu apa yang saudara ketahui berkaitan ataupun berhubungan dengan materi secara substansi ataupun secara keseluruhan, dan uraikan dengan sangat jelas persesi pertemuannya. Nah, dalam bentuk kesimpulan. Dan pertanyaan kedua yaitu apa yang bisa saudara-saudari petik sebagai suatu nilai pada proses pembelajaran di mata kuliah ilmu hukum. Nah, sebagai bekal kelak di masa sekarang maupun nanti di masa depan. Dan berikan satu kritik serta saran yang bersifat membangun yang ditujukan kepada dosen yang bersangkutan. Baik, langsung saja menjawab dari pertanyaan pertama. Nah, dalam menjawab pertanyaan ini yaitu saya bagi menjadi beberapa sesi ya, dan ada juga beberapa sesi yang saya gabungkan karena menurut saya masih saling berkaitan gitu. Langsung saja untuk sesi pertama, yaitu mengenai pengantar ilmu hukum dan pengertian ilmu hukum. Nah, adapun pengertian ilmu hukum. Nah, ilmu hukum itu adalah segala ilmu yang mencakup dan membicarakan perihal hukum atau ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mentelaah hukum gitu. Dan adapun isi kaidah yang terdapat di dalam hukum ini yaitu pertama berbentuk perintah. Nah, perintah ini maksudnya segala sesuatu yang dianjurkan ataupun yang dibolehkan di dalam hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu berisi larangan. Nah, larangan dalam yang dimaksudkan di sini yaitu segala sesuatu yang dilarang di dalam hukum gitu, yang tidak dibolehkan. Dan yang ketiga yaitu perkenaan. Nah, selanjutnya yaitu pengantar ilmu hukum. Nah, pengantar ilmu hukum itu adalah yaitu sebuah mata kuliah yang merupakan pembelajaran lanjutan untuk mempelajari ilmu hukum. Nah, jadi boleh dikatakan sebelum masuk mempelajari ilmu hukum, maka kita akan mempelajari mengenai pengantar ilmu hukum. Nah, baik, selanjutnya kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Nah, yang pertama kedudukan. Nah, kedudukan ilmu hukum itu, pengantar ilmu hukum itu yaitu sebagai dasar ataupun untuk pembelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Nah, adapun metode pendekatan mempelajari hukum. Nah, jadi ada beberapa metode dalam mempelajari ilmu hukum. Ada seperti metode idealis, metode analitis, yakni yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak, gitu. Dan ada juga metode sosiologis, bahwa hukum itu sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Itu kalau untuk menurut metode sosiologis. Selanjutnya sesi ketiga yaitu mengenai hubungan manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing, yaitu dari manusia. Nah, manusia itu sebagai makhluk monodualistik. Artinya apa? Manusia itu selain sebagai makhluk individu ataupun perorangan yang suka menyendiri,
Nah, manusia itu juga sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak dapat dipisahkan dari manusia lainnya. Saling bergantungan gitu. Dan bahkan meninggal pun manusia itu membutuhkan manusia lainnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah sekelompok manusia itu tadi. Manusia yang berkelompok, yang hidup bersama, bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang, dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial gitu. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu kaidah sosial ataupun norma sosial. Nah, kaidah sosial ini adalah patokan ataupun pedoman perihal tingkah laku manusia di dalam hidup bermasyarakat gitu. Nah, jadi antara manusia, masyarakat, dan kaidah sosial ini itu dia tidak bisa dipisahkan, karena tiga aspek ini itu selalu berkaitan ataupun berhubungan. Selanjutnya masuk ke sesi keempat, yaitu tujuan dan fungsi dari ilmu hukum. Nah, di sini ada menurut teori etis. Nah, tujuan hukum itu yaitu semata-mata bertujuan untuk mencapai suatu keadilan. Nah, boleh dikatakan hukum ini ada itu hanya bertujuan untuk mencapai suatu keadilan gitu. Dan selanjutnya itu ada menurut para ahli. Nah, sebenarnya banyak pendapat para ahli mengenai fungsi dari hukum. Nah, namun dalam kesempatan ini saya hanya mengambil satu pendapat, yaitu dari Sojono Dirjo Sisworo. Nah, jadi hukum itu menurutnya yaitu untuk melindungi individu ataupun perorangan dalam hubungannya dengan masyarakat. Nah, sehingga dapat diharapkan terwujudnya suatu keadaan damai, tertib, dan adil di dalam hidup bermasyarakat. Nah, selanjutnya itu fungsi hukum. Fungsi hukum itu pertama yaitu sebagai alat ketertiban dalam masyarakat. Nah, yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik lahir maupun batin. Nah, jadi hukum ini tidak hanya berfungsi mewujudkan keadilan lahir saja gitu, tapi juga dalam batin gitu. Keadilan sosial dalam lahir maupun batin. Selanjutnya hukum itu juga berfungsi sebagai alat penggerak gitu, penggerak pembangunan, karena hukum ini dia mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dapat dipatuhi gitu. Nah, selanjutnya sesi yang kelima, nah yaitu pengertian hukum, sumber hukum dan macam-macam sumber hukum. Nah, sumber hukum itu adalah segala apa saja sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai aturan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar itu menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Dan sumber hukum ini itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formal. Nah, yakni sumber hukum yang dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya secara formal gitu. Jadi sumber hukum formal itu merupakan dasar kekuatan mengikat aturan-aturan agar ditaati oleh masyarakat maupun penegak dari hukum itu sendiri. Selanjutnya masuk ke sesi ke-6 ya, yaitu mengenai konsep dalam hukum. Nah, konsep dalam hukum itu ada dua, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Selanjutnya itu ada badan hukum. Nah, badan hukum ini
terbagi menjadi dua lagi. Ada badan hukum publik dan ada juga badan hukum privat. Badan hukum publik itu didirikan oleh pemerintah ataupun negara yang lapangan pekerjaannya adalah sebagai kepentingan umum gitu. Lapangan pekerjaannya cukup luas gitu karena menyangkut umum. Selanjutnya sesi ketujuh, hak dan kewajiban. Nah, hak itu adalah izin ataupun wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum gitu. Nah, hak itu ada terbagi menjadi dua, ada hak mutlak dan ada hak nisbi ataupun relatif gitu. Selanjutnya ada kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah suatu beban yang ditanggung oleh seorang yang bersifat kontraktual. Nah, hak dan kewajiban itu bisa timbul apabila terjadi antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu perjanjian. Gitu. Nah, boleh dikatakan hak dan kewajiban ini timbul apabila terjadinya perjanjian antara dua pihak gitu. Nah, selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan yang kedua. Setelah mempelajari ilmu hukum selama 1 semester ini, saya dapat memetik suatu nilai. Nah, saya rasa selama saya belajar ilmu hukum ini, ya paling tidak saya bisa memahami apa itu ilmu hukum. Nah, apa itu hukum? Apa saja yang dilanggar dan dibolehkan oleh hukum gitu. Dan hal itu nanti bisa saya aplikasikan gitu. Saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup saya gitu. Baik hidup di masa sekarang ataupun hidup di masa depan. Itu adalah harapan saya setelah mempelajari dari mata kuliah ilmu hukum. Baik, mungkin hanya sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.